Bahkan saya itu berpikir saya ingin ke Dubai atau ke Abu Dhabi. Ahlan wa sahlan teman-teman, kembali lagi bersama aku Nia Channel. Nah teman-teman, aku mau cerita sedikit apa alasannya aku nekat datang lagi ke majikan yang pelit ini ya. Jadi teman-teman, saya itu kan tadinya dikasih cuti sama majikan 4 bulan. Nah, aku itu sebenarnya waktu dia ngasih cuti, aku sudah berniat tidak mau kembali ya. Nah, setelah itu saya pulang. Saya menikmati selama cuti saya itu di Indonesia. Nah, selama saya 2 bulan, ternyata teman-teman saya itu berubah pikiran. Apa kata majikan ya? Waktu majikan ngasih cuti, dia bilang, kamu nanti kalau udah di Indo, kamu pasti berpikir dan ingin kembali lagi ke sini. Ingin kembali lagi ke Arab. Katanya seperti itu di depan mata saya gitu. Aku bilang enggak, saya enggak mau ke Arab lagi gitu ya teman-teman. Dan ternyata teman-teman, Nia rasakan di kampung cari kerjaan, yang ke satu susah, yang kedua gajinya juga kecil ya. Dan juga saya cerita sedikit ya nih, curhat ke teman-teman ya. Dan juga saya rumah belum selesai. Dan juga saya punya hutang, punya cicilan. Nah, itu mau bayar dari mana? Hidup saya dengan suami berdua, terus ada orang tua harus dikasih, harus dikasih resiko kayak gitu. Aku uang dari mana? Gitu loh teman-teman. Maksudnya kalau buat makan, buat resiko itu ada ya, ada. Sedikit-sedikit pun ada, saya mensyukurinya gitu. Tapi kalau buat menyelesaikan rumah dan membayar cicilan saya itu dari mana? Kalau saya tidak berangkat lagi ke Arab Saudi. Nah teman-teman, sepintas saya itu tetap, saya udah 2 bulan di Indo, saya tidak mau berangkat lagi ke majikan ini. Bahkan saya itu berpikir saya ingin ke Dubai atau ke Abu Dhabi, Emirat gitu ya, atau ke Qatar kayak gitu. Tapi saya cari informasi dulu sebelum saya berangkat gitu. Saya cari informasi dulu caranya ke Dubai gimana, terus majikan orang-orang Dubai itu kayak apa. Saya tuh curhat dan nanya ke sesama mantan TKW yang pernah kerja di Dubai dan di Qatar dan di Abu Dhabi kayak gitu. Dan ternyata ceritanya tuh sangat beda sekali. Perbedaannya itu beda sekali. Dari cara kerja rumahannya juga beda. Apalagi kalau saya berangkat lagi kan pasti melalui syarikah gitu ya. Nah, melalui syarikah itu perbedaannya beda ya antara Saudi sama Dubai. Ternyata kalau orang Dubai itu atau orang Abu Dhabi kayak gitu, jadi tergantung majikan katanya gitu. Kita nih dari syarikah, terus dijual sama syarikah ke orang itu, ke satu majikan. Nah, kalau majikannya itu cocok sama kita, cocok sama kerjaan kita, cocok sama diri kita, nah itu oke, kita akan diambil dan dikerjakan di rumahnya dia gitu. Tapi beda lagi dengan Arab. Kalau Arab Saudi gitu ya, yang seperti majikan saya ini, kalau Arab Saudi itu kan tergantung kita sebagai pembantu ya. Ketika kita diambil sama majikan atau dijual sama syarikah ke majikan, nah kebanyakan yang tidak betah di rumah majikan adalah kitanya.
kitanya itu ada yang bilang majikannya cerewet, ada yang majikannya galak, pelit, dan segala macam. Nah, di situ kita lapor ke kantor ingin pindah rumah atau anaknya banyak, kayak gitu ya. Kalau di Saudi seperti itu ya, tergantung kitanya gitu, tergantung TKW-nya. Ketika kita gak nyaman kerja di suatu majikan, kita itu bisa telepon kantor dan minta pindah lagi majikan. Tapi beda lagi dengan di Dubai ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Teman-teman saya bilang di Indonesia, di Dubai itu beda ceritanya. Oh, jadi seperti itu. Untung aja aku tidak langsung berangkat gitu ya teman-teman. Aku tanya-tanya dulu gitu. Dan akhirnya aku ngobrol sama orang tua, sama keluarga, sama suami. Ya udahlah, gimana kalau saya kembali lagi ke majikan yang pelit ini gitu. Walaupun pelit, tapi kan saya bisa makan, tetap badan saya punya daging, punya tenaga gitu. Dan juga gaji besar ya, bukan besar, maksudnya lumayan lah dibandingkan kalau saya pindah majikan pergi ke Dubai yang minimal gajinya itu cuman 1.500, kadang ada yang 1.200. Mungkin bebas, majikan nggak pelit, tapi gaji saya mungkin rendah banget. Jadi ada dua yang harus saya pikir gitu. Antara saya ingin bebas di Arab dengan majikan, di rumah majikan, atau punya gaji kecil seperti itu. Jadi aku ya udah, aku izin ke suami, aku akan kembali lagi ke majikan itu. Walaupun pelit, tapi aku berusaha semaksimal mungkin supaya majikan itu nggak pelit. Dan alhamdulillah ya, aku udah 2 bulan di Indo. Aku telepon ke majikan, aku mau kembali dan aku mau memperpanjang paspor, tapi aku minta uang gitu ya. Aku minta uang buat paspor gitu. Nah, dikirimlah sama majikan. Ternyata ada juga inisiatifnya baik juga gitu ya. Terus dia ngirim uang ke aku 2.000 real ya, sekitaran 7 juta Indonesia itu ya teman-teman. Alhamdulillah waktu itu saya saya perpanjang paspor. Yang saya bilang 2 juta itu perpanjang paspor. Nah, selebihnya itu buat resiko saya sehari-hari sampai 4 bulan itu. Jadi seperti itu ya teman-teman cerita aku. Jadi aku itu harus berpikir panjang, tanya-tanya dulu ke orang sebelum aku berbuat sesuatu gitu ya. Karena dan juga aku takut juga ya. Saya belum pernah ke Dubai, soalnya belum pernah ke Abu Dhabi. Dari pertama saya masuk kerja menjadi TKW itu, ya saya masuknya ke Arab Saudi terus gitu. Saya pernah di Riyadh dan juga pernah di sini di Saudi ini, di Dammam. Udah cuma gitu aja, nggak pernah kemana-mana gitu. Dan ternyata ceritanya berbeda perlakuannya terhadap migran Indonesia gitu, TKW. Jadi saya lebih baik saya mundur, saya tidak jadi pergi ke Dubai atau Abu Dhabi. Saya memilih datang lagi ke majikan ini. Dan alhamdulillah teman-teman, semenjak saya datang lagi ke sini, majikan welcome dan majikan berubah agak baik gitu ya terhadap aku. Agak baik, nggak seperti kemarin curigaan banget atau apalah itu membuat saya sakit hati gitu ya. Sekarang alhamdulillah tidak terlalu seperti itu gitu ya teman-teman. Doain aja dan rajin sholat, berdoa aja, semoga majikan saya selalu baik, selalu ngerti lah ke aku gitu ya.
Dan alhamdulillah ya, kalau gaji mah lancar di sini mah, cuman orangnya itu loh teman-teman. Tapi alhamdulillah ya sekarang mah agak mendingan, baik gitu. Oke teman-teman, jadi seperti itu ceritanya aku datang lagi ke majikan ini. Saya nekat ya karena saya harus menyelesaikan beberapa hal gitu. Ada rumah, ada cicilan kayak gitu. Jadi itu yang saya harus selesaikan ya, nggak ada jalan lain. Jadi buat teman-teman, kalau mau ke Arab Saudi, ke Dubai, ke Emirat, jangan takut. Sebenarnya kalian pergi aja gitu. Kalian bawa diri kalian yang baik gitu ya. Jangan yang aneh-aneh ya kalau di luar negeri itu, kalau di Arab itu. Kalau mau aneh-aneh di Indo aja gitu ya. Seperti aku lah, di Arab pakaiannya gini, kerudungan gini. Tapi di Indo kan saya aneh-aneh. Saya buka hijab, saya ke salon, saya bermake up, apapun itu ya, itu kan di Indonesia gitu. Oke teman-teman, jadi yang suka dengan video saya kasih like dan komennya ya. Makasih. Ahlan wa sahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.